Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah, shalawatu wassalamu ala nabiyina karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta oleh Kamil untuk mengisi dan menjadi imam sholat tarawih di Masjid Murah ini. Sebenarnya kalau ingin ngetes mental, sebenarnya mimbarnya bukan ini, mimbar yang kemarin itu, karena kakinya kelihatan. Kalau ini kan gemetar kakinya kelihatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi tadi ayat surat yang kita baca adalah surat Sajadah. Surat ini itu sangat disunahkan untuk dibaca ketika sholat subuh setiap Jumat pagi. Ya, di sini sudah dibaca belum? Nah, di sini kan banyak kiai Udin, kiai apa, Kolani, kiai Udin, kiai Rasulullah, kiai semua ini. Hafalkan ini, kemudian tidak banyak, cuma 30 ayat. Dan itu disunahkan setiap Jumat pagi subuh itu. Dan di dalam Al-Quran itu ada 15 surat ayat sajadah. Nanti kalau ketemu disunahkan untuk sujud. Karena iblis disuruh sujud dan kita ketemu ayat sajadah sujud, maka iblis nangis. Kita ini kan lebih sering membuat iblis tertawa. Sekali-kali membuat iblis nangis dengan sujud tadi. Di ayat itu, di surat itu ada ayat yang berbunyi Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu huwa yafsilu bainahum. Allah itu nanti di hari kiamat akan menyelesaikan semua persoalan bainahum di antara manusia ini. Fi makanu fihi yaktalifun, yang kita ketika dunia itu berselisih, belum selesai perselisihan itu. Kita ini Pak, rakyat kecil ini kan susah. Rakyat kecil, miskin, kurus, tidak ada lagi. Karena kita dipatok orang. Kita nak melawan, dia lebih gede. Akhirnya nanti di akhirat. Kita tahu-tahu ditempeleng orang, yang kita balas, kita tidak berani di akhirat. Pasti diselesaikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang sangat adilnya? Kita maling ayam 3 tahun, yang korupsi timah 6 tahun setengah. Akhirnya minta rakyat Indonesia biar 6 tahun setengah 1 triliun buat. Kan ketidakadilan. Nah, itu besok di akhirat selesai semua. Ada orang kalau datang ke kita minta utang, itu lemah lembut betul. Giliran ditagih lebih berani dia daripada kita. Selesaikan di akhirat. Jangan ribut masalah kita, tapi kewajiban hak kita untuk menagih. Tidak selesai di akhirat, selesai itu besok. Seluruh persoalan itulah fungsinya bahwa kita wajib di dalam rukun Islam iman itu ada iman kepada hari kiamat. Dengan adanya hari kiamat, keadilan itu bisa ditegakkan. Kalau kita mengharapkan keadilan di dunia, tidak mungkin. Musuh pejabat, musuh aparat, musuh orang gede, musuh orang kaya, tidak selesai kita yang muncul. Ya, jadi akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini, hidup kita ini, dari sejak zaman Belanda, umat Islam ini selalu persoalan-persoalan ikhtilaf. Ada kunut, ada tak kunut. Ada 11, ada 23. Ada waktu tasawuf akhir itu tangan telunjuk digerakkan, ada yang enggak. Ada yang duduk tasawuf akhir itu iftiros, ada yang tawarruk. Ada yang ketika nak sujud itu tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ada yang iftitah itu pakai Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id baini. Dan itu menjadi persoalan terus. Padahal di dalam Islam ikhtilaf itu Pak ada 2. Pertama, persoalan usul. Persoalan
usul ini, pokok persoalan itu tidak boleh kita berbeda. Allah satu, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, ada kiamat, ada qada, ada qadar, ada zakat, ada haji bila mampu. Itu semua kita sepakat. Al-Quran itu 30 juz, sepakat. Seluruh sahabat itu tidak ada yang kafir, sepakat. Itu harus sepakat. Adapun persoalan furu'u yang itu hasil ijtihad dari para ulama terdahulu, maka asalkan itu merujuk kepada dalil yang sahih, kita saling menghormati. Masalah usul tidak boleh berbeda gitu. Pokok, kalau batal ini pokok, ini usul ini tidak boleh berbeda gitu. Tapi persoalan cabang furu itu boleh berbeda. Mau pakai Allahu Akbar kabira atau Allahumma baik ini boleh. Gak baca pun boleh. Kita ini kan diadu. Dari Belanda pergi datang Jepang, Belanda datang lagi, masuk zaman Soekarno ke Soeharto, setelah itu masuk B.J. Habibie, Gus Dur, setelah itu siapa lagi? Megawati, setelah Megawati SBY orang Solo itu, kemudian terakhir Prabowo, ribut masalah itu terus, udah orang Solo penggemar ini kan, orang Solo tadi. Ya, pesantren saya di Boyolali dekat. Nah, jadi kita ribut persoalan yang sebenarnya tidak perlu ribut. Ikhtilaf yang paling banyak itu memang di bidang fikih, banyak ikhtilaf. Asalkan itu merujuk kepada satu dalil yang sahih, kita harus saling menghormati. Ya. Kemudian ada juga ikhtilaf itu di persoalan akidah, ada, tapi tidak banyak. Contoh, Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu, menurut Ibnu Abbas, Rasul itu melihat Allah. Tapi menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak melihat Allah. Ikhtilaf di antara sahabat. Contoh lagi nih, yang masalah akidah. Nabi Adam itu waktu dulu masuk surga kan, di surga kan. Tapi surganya itu apakah surga yang nanti akan kita masuki atau memang surga sengaja Allah buat khusus? Itu ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, itu persoalan yang boleh saja kita ikhtilaf. Maka kawan, jangan sampai masjid murah yang sudah miliaran ini ribut Pak Ending orang kaya bangun rumah bangun masjid di lapangan. Karena di sini kunut, Pak Ending nggak kunut, bangun dia di lapangan sana. Kan bubar. Ya. Dan nanti di hari kiamat tetap diselesaikan oleh Allah, Pak. Tapi mujtahid itu mengeluarkan sebuah hukum istimbatul hukum. Kalau dia betul, pahalanya 2. Kalau dia salah, pahalanya 1. Jadi di hari kiamat kunut tak masalah. Yang masalah itu tidak sholat. Kita sujud mau pakai tangan dulu atau lutut dulu, tidak usah dipersoalkan. Nak pakai kening pun boleh. Ini kan selalu menjadi perdebatan. Itu di akhirat tidak ada persoalan, Pak. Cuma mungkin kalau kunut, misalnya kunut di akhirat betul kata Allah, dapat double di pahala juga. Yang tidak kunut salah, misalnya salah 1 pahala. Jadi persoalan perbedaan itu yang sudah ikhtilaf di kalangan ulama, apalagi ulama mazhab, maka sudah. Tidak usah diperbesar, mau pakai sayyidina, tak pakai sayyidina. Yang penting yang disebut Muhammad SAW. Ribut masalah itu terus. Kemudian nanti ini termasuk masalah rokok. Besok di akhirat diselesaikan oleh Allah, Pak. Asli itu. Asli, rokok sekarang kan terpecah 2 kan, makro haram. Jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Ya. Ini supaya nyambung. Jadi saking penting Majelis Ulama Indonesia itu memutuskan hukum rokok, gak ketemu. Akhirnya dipanggillah 100 orang ulama seluruh Indonesia ini ketemu musyawarah nasional hukum fatwa rokok. Saya
Saya tahu cerita ini dari almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Beliau sekretaris MUI Pusat. Lalu pun 100 orang ulama Indonesia itu akan tulis gede, ditanya yang mengatakan rokok itu halal tunjuk jari gitu. Tidak ada sikap pun. Jadi kesimpulannya rokok tidak halal. Sudah selesai Bapak tulis. Yang mengatakan rokok itu mubah tunjuk jari. Tidak ada pula. Mubah itu boleh-boleh saja. Tidak ada sikap pun. Ini ulama semua, orang pintar semua itu. Yang mengatakan rokok itu makro tunjuk jari. Banyak rupanya. Berapa? 17. Tunjuk semua. Dicatat. Rokok makro 17. Yang mengatakan rokok haram tunjuk jari. Tunjuk semua Pak. 100 dikurangi 17 berapa? 83 Pak. Haram rokok menurut 83 ulama itu. Akhirnya semua ini diputuskan rokok itu makruh, rokok itu haram. Belum selesai sampai detik ini. Tapi nanti di hari kiamat Allah putuskan persoalan itu. Kita berdoa, Allah memutuskan rokok itu hukumnya makruh. Ibu makruh apa haram? Haram. Ibu haram. Bapak-bapak berdoa semoga makruh. Tapi kalau kemudian di akhirat nanti Allah hukumi rokok itu haram. Segala sesuatu yang diawali dengan haram, amal selanjutnya tidak diterima. Kita ini kan selesai makan nih kan pasti rokok dulu kan, sambil berjalan ke sini kan. Gak wudu, gak sikit lagi langsung sholat maghrib tidak diterima. Kalau nanti di akhirat rokok itu haram. Tapi mudah-mudahan hukumnya berdoa Bapak, diselipkan doa ya Allah makruhkan ya Allah, makruhkan. Ya. Jangan marah sama saya. Ya, saya ngabari saja. Ini ada cerita. Jadi kawan saya itu dia perokok berat. Suatu saat dia nyuruh istrinya untuk beli rokok kebetulan ke pasar. Ini rokok Marlboro 30.000 lebih Pak. Pulang dari pasar, istrinya ini lah dari jauh merengut. Marah dia. Rupanya kata selama ini 2 bungkus mika 30 kali 2 60 kali sebulan. Akhirnya kata kawan saya berhenti nyuruh bini beli rokok. Ngerokok jangan terus. Ya. Jadi kesimpulannya Pak, kalau rokok mahal jangan pernah ngasih 10.000 ibu itu beli rokok. Bapak belum. Ya, dan mungkin inilah bapak-bapak dan ibu-ibu selingan karena tadi capek. Tadi kelamaan enggak? Selalu. Pas ya. Selingan saja kan istirahat. Karena aslinya sholat tarawih itu bukan 2 langsung lanjut enggak. Sebenarnya istirahat dulu, ngopi, ngeteh gitu, lanjut lagi. Tapi ayat itu panjang. Kita cuma tunggu inam, ngeteh, ngopi dulu selesai. Ya. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.